Tiap malam saya selalu mendapat laporan, karena Pak Kapolda izin saya berakses langsung dengan para kasat serse. Laporan tentang, iya ditangkap, iya ditangkap, iya ditangkap. Tepira, satu sopir harus bayar ke dia 50.000, satu truk. Tiap bulan dia duduk begini, bisa kegaji 40 sampai 50 juta, cuman jualan karcis. Tepira, satu titik, berapa titik? Hari ini kita berkomitmen bersama, tidak boleh ada lagi yang ecek-ecek, remeh-temeh. Tetapi, saya katakan, remeh-temeh minta THR ke pabrik, ngajuin proposal ke pabrik. Kalau pabrik itu menjadi tumpahan kemarahan, tidak ngasih, dikejar, tidak ngasih, didemo. Tenaga kerja ditekan, ini ditekan, stres. Tetapi, pemerintah juga harus arif. Artinya bahwa penduduk setempat, warga setempat harus menjadi bagian prioritas. Bagaimana skemanya? Skemanya adalah keadilan distribusi pembangunan. Pabrik melahirkan pajak. Sekarang ini walaupun pabriknya di Karawang, kalau kantor pusatnya di Jakarta, bagi hasil pajak PPh-nya di Jakarta. Saya lagi mengupayakan agar coba seluruh perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Jawa Barat itu NPWP-nya Jawa Barat deh. Setelah itu, mobil yang beredar di lingkungan pabrik ini, mobil bus segala macam truk, semuanya Jakarta. Jalannya tidak diinjek, tidak kebagian polusi, tidak kebagian kecelakaan lalu lintas. Tapi Jakarta menikmati dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dengan jumlah besar dalam setiap tahun. Kan ini harus segera diluruskan. Nah, apa skemanya? Skemanya adalah, Pak Pimpinan Komisi 1, masyarakat sekitar industri nanti, setelah ini, nanti saya mulai bulan Juni akan merumuskan, itu menjadi prioritas dasar pembangunan tahap pertama. Jadi, kalau ada pabrik di sini, pastikan sekolahnya berkelas nasional, internasional. Kalau ada pabrik di sini, dipastikan tidak ada rumah rakyat miskin. Kalau ada pabrik di sini, dipastikan masyarakat menikmati sumber air bersih dengan baik. Kalau ada sekolah di sini, maka seluruh rakyatnya harus bisa sekolah S1. Kalau ada pabrik di sini, maka lingkungan masyarakatnya dipastikan tidak ada kekurangan gizi, tidak kekurangan protein, dan dipastikan rakyatnya tidak nganggur. Itu skemanya. Dan ini nggak bisa juga kita nekan premanisme, tetapi sisi lain kita tidak bisa memberikan solusi untuk agar tidak lahir premanisme. Karena cara kerja saya adalah cara kerja selalu mencari akar masalah. Misalnya kalau saya tuh ke Pak Kapolda, kenapa di Garut macet? Saya tidak sibuk ketika nanti macet, tapi apa penyebabnya? Supir angkot, ojek, tukang beca, kusir ando. Bagaimana kalau diliburkan? Harus ada duit. Ya kita cari dong duitnya. Kenapa? Ngeluarkan uang 1 miliar untuk membebaskan kemacetan. Jauh lebih murah dibandingkan menimbulkan kemacetan, kemarahan, kebencian, opini. Karena ingat, di era sekarang ini, kalau lancar, opini akan dikatakan mudik menurun. Ekonomi lagi lemah. Kalau macet, pemerintah tuh bisa ngurus mudik-mudik aja. Nggak ada benernya. Untuk itu diperlukan siapa yang harus menjadi influencer kita untuk membangun opini? Rakyat yang berkomentar. Kenapa? Kalau ngandarin buzzer, ngandarin elit dalam membangun opini, elit itu kepentingannya. Kalau kepentingannya terakomodir, maka yang buruk pun dianggap baik. Tapi kalau kepentingannya tidak terakomodir, yang baik pun dianggap buruk. Maka demokrasi yang terbuka, siapa yang harus memberikan opini? Rakyat. Dari mana rakyat memberikan opini hari ini? Mereka sudah punya kanal media sosial, mereka bisa beropini, mereka bisa nagih, mereka bisa bercerita. Kalau rakyat sudah bercerita, elit nggak akan berdaya. Ini strategi komunikasi. Nah, itu. Nah, misalnya hari ini Pak Kapolda, Pak Kajati, saya mikirin puncak macet. Di mana macetnya? Tuh Pasar Cipanas. Berapa jumlah angkotnya? Sekitar 700. Ya udah beresin. Liburin. Tambah lagi mana? Bogor. Berapa titik? Kata Pak Kapolda, 3 titik. Berapa kurang lebih? Sekitar 800 atau 900. Ya kita beresin. Liburkan mereka. Jangan hanya kita yang suka libur. Mereka juga harus libur. Bernikmati bersama keluarganya di rumah. Uangnya ada. Mereka akan ngomong, poi ieu mah urang teh pre teu kudu narik. Alhamdulillah setahun boga saminggu, boga 14 poe. Teu narik tapi duit boga. Mereka akan ngomong, benernya pemerintah teh bageul. Itu akan jadi opini yang ikhlas. Dan itu akan jadi doa. Nah,
Ini yang akan dibuat kerangka kerja ini, dan sehingga siklusnya nanti kita berjalan, dan pembelajaran yang tahun sekarang itu akan menjadi pembelajaran untuk tahun depan. Sehingga penyusunan anggaran tahun depan harus memperhitungkan apa yang terjadi pada tahun ini. Sehingga siklus pemerintah itu makin sempurna perjalanannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini juga saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Kodam 3 Siliwangi, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan para kajari semuanya, para Kasipidsus, Kasipidum yang sudah bekerja dengan baik. Tiap malam saya selalu mendapat laporan, karena Pak Kapolda izin saya berakses langsung dengan para Kasat Serse. Laporan tentang, iya ditangkap, iya ditangkap, iya ditangkap. Tepira, satu sopir harus bayar ke dia 50.000, satu truk. Tiap bulan dia duduk begini, bisa kegaji 40 sampai 50 juta, cuman jualan karcis. Tepira, satu titik, berapa titik? Nah, kalau ini dibersihkan, nanti di Jawa Barat menikmati jalannya mulus, rumah-rumah rakyatnya aralus, listriknya menyala, terang, petugasnya ada dalam setiap sudut, masyarakatnya nyaman. Opini akan terbangun sendiri nanti bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang paling ramah investasi. Tapi investasinya adalah investasi yang sesungguhnya yang melahirkan regulasi ekonomi. Karena apa? Kelemahan di Jawa Barat, urang Jawa Barat teh babari kaolo, babari katipu, sehingga di Jawa Barat itu banyak sekali korban investasi bodong, kan gitu. Itu yang terjadi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh petugas tenaga kesehatan, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, Polri, TNI, dan seluruhnya yang pada saat orang lain menikmati kebahagiaan bersama keluarga, ngadulag, jalan-jalan belanja, besoknya makan kupat bersama keluarga ngariung setelah sholat id, bapak, ibu semua yang bertugas tidak menikmati itu. Ada panona selalu melihat ke setiap sudut, takut ada kemacetan, takut ada kejahatan, dan itu menurut saya ibadah terbesar yang dilakukan oleh seorang aparat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Laporan Komandan Apel kepada Pimpinan Apel. Apel telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Pimpinan Apel. Wadah, pimpinan apel. Hormat! Gerak! Gerak! Oke guys, barusan kita sudah menyaksikan apel pemberantasan premanisme yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga menjadi gubernur panutan di Indonesia. Kang Deddy sangat tegas menyentil. Ada oknum tadi yang menerima setoran setiap hari. Kerjanya hanya duduk-duduk saja. Saya, masyarakat Sumatera Utara, angkat tangan untuk Bapak. Sehat selalu Pak. Terima kasih banyak. Menjadi inspirasi untuk banyak kepala daerah. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih semuanya tindakannya.